Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mahasiswa ini semester 3 ya. Mohon maaf atas keterlambatan saya tadi. Untuk semester 3 ini saya mengambil mata kuliah manajemen pemasaran. Pertemuan pertama saya menjelaskan mengenai kontrak kuliah ya. Jadi nanti saya harapkan setelah UAS keluar nilai tidak ada yang komplain. Nah, jadi untuk ini ada 3 tugas. Absensi tidak menentukan nilai. Jadi kalian masuk itu tidak menentukan nilai, walaupun kalian masuk terus. Tapi kebijakan dosen bisa menentukan nilai. Tapi tidak menentukan nilai sebetulnya. Jadi untuk tugas ini puas saya tidak belum dari ini. Kita lihat di sini persentasenya pasti lebih besar mana? Minimal 75% kalian boleh ikut ujian. Jadi presiden yang menentukan kalian boleh tidak ikut ujian. Jadi nanti Pak, saya masuk terus kalau saya C. Jadi tidak menentukan nilai. Nah untuk saat nilai keluar itu setelah UAS kan ada nilai keluar. Nilai semester ya semester. Itu kan punya waktu 2 minggu untuk komplain. Kalau kalian berhasil mengumpulkan tugas, UTS bagus, pengerjaan bagus, UAS bagus, tiba-tiba nilai di sini, kalian bisa komplain. Jadi saat keluar nilai 2 minggu dikasih kesempatan, bisa komplain ke dosen. Pak, kenapa nilai saya seperti ini? Nanti dosen pengampu akan memberi alasannya. Ya. Lewat 2 minggu, itu biasanya akan dimuncul oleh server, kalian tidak bisa komplain lagi. Jadi saat nilai keluar langsung, kalau memang mau komplain, silakan komplain. Dikasih batas waktu 2 minggu. Kalau sudah diuji sama server tidak bisa ya. Saat kalian komplain ke dosen, silakan ketemu dosennya langsung. Jangan WA. Kadang dosen WA, kalau dibaca WA lupa tidak dijawab. Kalau proses siapa? Mana? Oke, jadi untuk kontrak kuliah kita ini ada 14 kali pertemuan ya. Pertemuan teori tata kita. Satu lagi. Usahakan absensi di LRT sudah bisa mulai. Sekarang dulu itu sudah absensi, sudah presensi. Soalnya sudah diangkat di LRT. Jangan sampai LRT-nya bolong. Sudah bisa download kan materi di LRT? Belum bisa siapa? Siapa belum bisa? Pak Brian? Sudah bisa download belum? Sudah, karena sudah apa? Dianggap hadirannya. Walaupun sudah presentasi kalian sudah masuk. Untuk kontrak kuliahnya ini ada 14 kali pertemuan. Tidak salah ya?
Nama saya sudah tahu ya. Jadi ini nama saya. Lupa tadi memperkenalkan diri. Nah, jadi materi kita ini, jadi ada 14 kali pertemuan. Ini sebetulnya pertemuan pertama, cuma saya isi dulu dengan mata kuliah saja dulu. Jadi pertemuan pertama nanti setelah hari ini, minggu depan mungkin ya. Saya akan jelaskan untuk konsep pemasaran. Ya. Jadi di hari pertama, jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, kalian bisa mendeskripsikan konsep pemasaran. Jadi usahakan saat kalian masuk dan keluar, itu ada nilai tambah ya. Jadi jangan sampai kalian masuk dan keluar sama saja. Artinya dosen menerangkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Diharapkan ada nyantol, paling nggak 80% atau 75%. Ya, 50% paling minimal. Kalau kalian tidak paham, langsung ditanyakan ke dosen yang bersangkutan. Ya, kalau kalian tidak paham, kalian tahan minggu depan mau bertanya lagi. Biasanya dosen sudah lupa, materinya berubah lagi nanti. Ya. Demikian pula kalian saat kalian masuk ke UNIM dan keluar, itu harus ada nilai tambahnya. Misalnya kalian sebenarnya belum memahami konsep pemasaran, setelah keluar dari UNIM memahami konsep pemasaran. Yang belakang diskusi sendiri. Silakan jelaskan. Barusan saya jelaskan. Saya harap kalian masuk dan keluar ada nilai tambahnya, ya. Dan sampai masuk keluar sama saja. Rugi kalian sudah bayar SPP mahal, ya. Jadi nanti di semester 3 kalian akan mendapatkan mata kuliah manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen SDM. Di semester 4 kalian akan pisah kelasnya, ya. Yang mau ke konsentrasi pemasaran masuk konsentrasi pemasaran, yang mau ke konsentrasi SDM masuk SDM, yang keuangan masuk keuangan. Jadi di semester 3 kalian diharapkan sudah kira-kira minatnya mau kemana nanti. Saya senang ke pemasaran, saya senang ke keuangan, saya senang ke SDM. Jadi nanti di semester 4 sudah yakin saya milih konsentrasi ini. Ya. Jadi itu pertemuan pertama, saya akan menjelaskan konsep pemasaran. Saya harapkan kalian setelah mengikuti pertemuan pertama bisa mendeskripsikan konsep pemasaran. Kemudian pertemuan kedua, ini masih lanjutan nih, masih lanjutannya akan menjelaskan perkembangan pemikiran pemasaran. Dan pertemuan ketiga menjelaskan mengenai konsep pemasaran produk. Kemudian pertemuan keempat saya menjelaskan konsep pemasaran jasa. Jadi produk itu ada dua, bisa barang, bisa jasa. Ya. Kemudian ke pertemuan ke-5, saya akan menjelaskan mengenai perikanan, promosi, penjualan, dan nilai masyarakat. Jadi bagaimana gunanya promosi, fungsinya apa. Ya. Kemudian ke pertemuan ke-6, saya akan menjelaskan mengenai konsep harga dan strategi harga. Pertemuan ke-7,
Saya akan menjelaskan mengenai saluran pemasaran atau distribusi. Ya. Jadi kita menyampaikan barang kita sampai ke konsumen itu ada beberapa saluran. Ada distribusi tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, ya, yang mana harus kalian pakai. Kemudian pertemuan ke-8, saya akan menjelaskan mengenai, pertemuan 8 ini UTS ya. UTS, pertemuan 9, saya menjelaskan mengenai merek, bagaimana membangun merek yang kuat. Kemudian pertemuan 10, menceritakan positioning. Positioning ini menempatkan kemudian pertemuan 11, kita coba mengidentifikasi riset pemasaran, bagaimana kita melakukan riset pemasaran, apa gunanya. Kemudian pertemuan 12, saya menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran. Tanpa komunikasi, produk kita tidak akan dikenal oleh konsumen. Kemudian pertemuan 13, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran secara e-commerce. Ya, nanti lebih jelas lagi, kalian akan mendapat mata kuliah e-commerce. Ini hanya pengenalan. Nanti mungkin Bu Budi nanti yang akan membawakan mata kuliah khusus e-commerce. Dan pertemuan 14, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran secara global. Jadi pemasaran domestik seperti apa, pemasaran global seperti apa perbedaannya. Bagaimana saat kita masuk ke pasar global, apa yang harus kita persiapkan. Mungkin di sini ada sudah jadi pengusaha atau trainer? Sudah jadi pengusaha atau keluarganya pengusaha? Ya, kakak kelas kalian ada yang keluarganya pengusaha ya. Jadi saat ini barangnya penjualannya anjlok, dia biasanya ekspor, sering diskusi dengan saya. Dan pertemuan 15 saya akan menjelaskan mengenai marketing plan. Jadi bagaimana kita merencanakan pemasaran. Fungsi manajemen ada berapa? Ada berapa macam fungsi manajemen? 4, apa aja? Jadi nanti saya jelaskan mengenai planning. Bagaimana planning pemasaran. Strateginya apa saja? Bagaimana cara mencapainya? Ya. Nah, jadi ini ada konsep pemasaran dan analisa pemasaran. Ya. Jadi yang atas ini adalah konsep pemasaran, yang bawah ini adalah analisa pemasaran.
Jadi saya jelaskan sedikit konsep pemasaran, nanti saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi pemasarannya adalah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Ya, jadi ada kata kuncinya, yang dibutuhkan dan diinginkan. Dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lain. Jadi di sini ada yang dibutuhkan oleh konsumen, ya, dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai. Jadi produknya harus ada nilainya. Kalau produk tidak ada nilai, tidak akan laku. Ya. Dengan individu dan kelompok lain. Ya. Jadi secara konsep seperti ini. Kalian dengarkan saja dulu, nanti materi saya berikan di e-learning. Minggu depan kita mulai perkuliahan kita. Jadi pemasaran secara konsep itu muncul dari adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan itu apa? Sesuatu yang dirasa kurang sejak lahir. Kebutuhan adalah sesuatu yang dirasa kurang sejak lahir. Sejak lahir bayi butuh makan tidak? Butuh. Dia haus butuh minum. Dia kedinginan butuh pakaian. Nanti setelah besar berbeda lagi, akan muncul keinginan. Jadi keinginan itu apa? Keinginan butuh adalah kebutuhan di dengan nah ini ya. Jadi kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dirasa kurang sejak lahir. Kebutuhan sudah ada dari sadanya. Dari sejak lahir sudah ada kebutuhan kita. Kebutuhan tidak dapat diciptakan. Kebutuhan tidak dapat diciptakan oleh masyarakat atau masyarakat. Kemudian muncul keinginan. Keinginan itu adalah sesuatu yang dirasa kurang karena lingkungan. Nanti setelah besar dia bayi. Nah. Absensinya jangan ya? Absensi, persepsi. Jadi keinginan adalah sesuatu yang dirasa kurang karena lingkungan. Jadi begini, tadi bayi atau manusia sama butuh makan, lapar butuh makan, haus butuh minum. Kemudian untuk pakaiannya melindungi dia butuh pakaian. Karena faktor lingkungan akan muncul keinginan. Keinginan ini lingkungannya macam-macam. Ada lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan budaya, ya. Bisa daerahnya daerah dingin, daerah panas. Jadi mungkin kita orang Indonesia tropis ya, butuh pakaian dengan orang Eropa yang dingin sama-sama butuh pakaian. Tapi karena faktor lingkungan muncul keinginannya beda-beda. Jadi untuk di Indonesia mungkin pakaiannya tidak terlalu tebal, tidak terlalu dingin. Orang-orang di kutub butuh pakaian yang tebal. Jadi sama kebutuhannya untuk menutup pakaian, tapi karena faktor lingkungan tadi keinginannya beda-beda. Bisa dipahami? Ya. Jadi pemasaran muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia tadi. Kemudian muncul permintaan. Setelah muncul kebutuhan dan keinginan akan muncul permintaan. Jadi permintaan adalah ini, permintaan adalah keinginan yang disertai daya beli. Jadi permintaan adalah keinginan yang disertai daya beli. Jadi adanya kebutuhan, kemudian karena faktor lingkungan muncul keinginan yang berbeda-beda satu individu dengan individu lain. Setelah itu akan muncul permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai daya beli. Jadi keinginan manusia yang kalau ada dia sudah ada faktor daya belinya akan muncul permintaan. Permintaan akan barang. Barangnya bisa produk, bisa jasa. Nah ini ya. Jadi permintaan adalah keinginan yang disertai daya beli. Kalau kalian mempunyai uang, mungkin kalian akan mengorder suatu produk. Ya. Sama halnya dengan ini tadi, ya. Permintaan adalah
keinginan yang disertai daya beli. Itu namanya permintaan. Nanti konsep-konsep ini akan kalian bawa kalau nanti kalian masuk pemasaran, akan kalian bawa terus sampai lulus ya. Jadi nanti kalian keluar Unim sudah di luar kepala konsep pemasaran seperti apa. Jadi kalau kalian menjual produk, menjual barang, usahakan yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Jangan kalian menjual produk yang tidak diinginkan oleh konsumen. Produknya tidak laku. Banyak teman-teman kita di UMKM tidak ada konsep pemasaran, dia menjual produk yang dia bisa produksi tanpa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untung-untungan saja dengan gambling. Bisa saja produknya laku kebetulan kalau dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak laku. Makanya banyak UMKM kita setahun belum tikar, 2 tahun belum tikar, 3 tahun belum tikar. Kalau tidak tahu konsep seperti ini. Konsepnya sederhana, tapi sangat penting. Jadi kalau kalian nanti jadi pemasar, marketing atau marketer, dilihat dulu kebutuhan masyarakat apa, baru kalian ciptakan produknya. Ya, jadi muncul permintaan akan produk di sini. Nah, produknya adalah sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan tadi. Kebutuhan ini bisa produk, bisa jasa maupun barang. Produk harus ada nilai, ya. Jadi produk itu yang kita ciptakan harus ada nilai. Ini sudah saya berikan di sini semua, kalian dengarkan saja ya. Jadi nilai itu adalah kemampuan produk untuk memberikan kepuasan. Kalau konsumen puas, dia akan membeli lagi, dia akan order lagi. Ya. Itu kita harapkan dari pemasaran, adanya pembelian ulang, pembelian kembali. Jangan sampai konsumen membeli dan tidak kembali lagi. Yang kita harapkan adalah konsumen membeli dan kembali lagi membeli produk kita. Inti dari pemasaran adalah pertukaran. Inti dari pemasaran adalah pertukaran. Pertukaran terjadi di mana? Di pasar. Pertukaran terjadi di pasar, pertemuan antara pembeli dan penjual dan pembeli potensial. Itu pasar. Jadi ingat, inti dari pemasaran adalah pertukaran. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah adanya transaksi. Inti dari pemasaran adalah pertukaran. Tolak ukurnya apa? Adalah transaksi. Transaksi terjadi di mana? Transaksi terjadi di pasar. Pertemuan antara penjual dan pembeli potensial. Itu konsep pemasaran. Yang bawah ini adalah analisis pemasarannya. Jadi analisis pertama, untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, kita harus melakukan analisis lingkungan namanya. Jadi ada hubungan antara konsep pemasaran dan analisis pemasaran. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, kita harus melakukan analisis namanya analisis lingkungan. Ini ada lingkungan makro, mikro, ya. Untuk mengetahui besar permintaan konsumen, kita harus melakukan analisis perilaku konsumen. Nanti di semester 5 atau 6 kalian akan mendapatkan mata kuliah perilaku konsumen, analisis dan analisis pemasaran. Ya. Kemudian untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kita harus melakukan segmentasi. Segmentasi adalah pengelompokan. Jadi perilaku konsumen macam-macam. Dari usia saja misalnya. Usia dari usia remaja kita lakukan segmen ini macam-macam ya, bisa dari faktor demografi, bisa dari faktor geografi, dan seterusnya. Agar produk ini mempunyai nilai, harus kita lakukan target pasar. Jadi kita tidak bisa menjual barang ke semua sektor besar. Ya. Bisa tidak kita menjual barang kita ke semua sektor ini? Bisa saja, tapi kurang efektif. Maka oleh karena itu kita target dulu.
saja, tapi kurang efektif. Yang kita keluarkan besar nanti. Untuk mempunyai biaya, kita pakai. Agar produk mempunyai nilai yang lebih lagi, harus kita lakukan penempatan produk, positioning tadi. Tadi ada kata-kata positioning, penempatan produk di benak konsumen. Jadi bukan menempatkan produk di bawah ke depan konsumen kita. Bagaimana menempatkan produk di benak konsumen. Jadi di sini sudah muncul promosi, memperkenalkan produk kita. Ya. Jadi mungkin kalian pernah dengar iklan pasta gigi mungkin, episode dengan close up misalnya. Kita dengar. Kalau kalian dengar close up, apa yang di benak kalian? Main, napas segar. Kalau Pepsodent, gigi putih. Ya. Nah, itu sudah bisa dia marketer sudah bisa menempatkan produknya di benak konsumen. Di positioning ke konsumen. Jadi kalau kita dengar close up tadi sudah napas segar. Ya. Jadi kita berusaha di saat mempositioningkan produk kita buat perkenalan produk kita, kelebihan produk kita apa? Perbedaan produk kita dengan produk lain apa? Positioning. Sudah muncul iklan di sini, promosi. Nah, promosinya seperti apa kita akan pelajari nanti. Ya. Ini namanya STP ya. Kode kita di pemasaran namanya STP, segmentasi, targeting, pasar, dan penempatan produk itu namanya STP. 3 langkah ini akan menentukan strategi kita. Strategi yang kita pakai untuk memasarkan produk kita. Jadi strategi kita gunakan agar terjadi pertukaran. Jadi ada hubungan ya. Yang bawah dengan atasnya ada hubungan. Jadi dilihat di panahnya ini. Jadi kalian harus bisa menjelaskan hubungan analisis pemasaran dengan konsep pemasaran. Strategi kita gunakan agar produk tadi bisa terjadi pertukaran, agar terjadi pertukaran. Inti pemasaran adalah pertukaran. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemasaran. Sampai sini bisa dipahami? Agar produk kita bisa masuk pasar, tadi strategi. Ya, agar produk kita bisa masuk pasar, kita gunakan taktik. Taktik ini kita kenal dengan 4P. Mungkin ada yang pernah dengar 4P. Jadi kalau produknya barang, kemudian lebih dikembangkan lagi menjadi 7P. Dari 4P dikembangkan lagi menjadi 4P, 7P. Khususnya itu produk jasa. Ini dasar-dasar pemasaran, price, product, price, itu apa? Nice. Adalah taktik. Taktik ini jangka pendek sifatnya. Kalau strategi jangka panjang, bisa 3-5 tahun strategi. Dan susah untuk diubah strategi. Sedangkan taktik bisa kita ubah sewaktu-waktu, tergantung kondisi di pasar. Jadi kita lihat kondisi kita, pesaing kita seperti apa, maka 4P ini bisa kita ubah. Price, harganya bisa kita ubah, kita kasih diskon, kita kasih potongan ya. Tapi kalau taktik susah kita ubah karena sifatnya jangka panjang. Kalau taktik jangka pendek, menyesuaikan pasar ya. Jadi tadi strategi kita gunakan agar kita bisa terjadi pertukaran di pasar. Itu gunanya strategi. Kita gunakan taktik agar produk kita bisa masuk ke pasar. Taktik ada 4P. Itu saja dulu, nanti tambahannya saya jelaskan mungkin setelah UAS mungkin, setelah UTS mungkin. 7P-nya apa saja, khususnya untuk jasa ya.
Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi dari kontrak kuliah aja dulu tadi. Jadi sebetulnya materi ini untuk minggu depan. Untuk nilai A minimal kalian mendapat nilai 91 ya. Turun sebelumnya 92, sekarang kembali tulis 91, naik ke 92, sekarang turun lagi 91. Dapat nilai A. Nih, saya jelaskan dulu. 91 mutlak ya. Jadi kalau 91,99 belum bisa 91. Belum bisa. Jadi kalau nilainya 90,99 berarti masuk di kalau B minimal berapa? Jadi saya tidak menggunakan C. Juga kalau tidak terpaksa tidak akan saya kasih C. Minimal B. Oleh karena itu untuk 3 unsur tadi tugas UTS UAS kalian kerjakan ya, sesuai perintah. Habis ini perpilihan siapa? Setelah ini Gurini, manajemen keuangan. Nah itu kalian sudah di ya, jaring minat. Jadi di semester 3 ini kalian perhatikan ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM. Kalian minatnya di mana? Kenapa? Ditulis saja. Sudah. Ditambahkan saja. Ditambahkan juga. Iya. Ini tambahkan saja. Di sini tidak ada kan? Oke ya, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.